3 kemudahan utama pengelolaan kinerja di tahun 2025. Antara lain, pertama, pengisian setahun sekali. Kedua, dokumen tidak perlu diunggah. Ketiga, pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis poin. Ini juga merupakan bagian dari respon kami terhadap banyaknya masukan dari para guru, pengawas dan kepala sekolah yang merasa bahwa pengelolaan e-kinerja itu dirasa ribet dan kadang-kadang juga bikin ribut. Sehingga kami berusaha berdiskusi dengan Ibu Dirjen dan jajaran di Direktorat GTK, kemudian juga pembicaraan yang tidak terlalu lama sebenarnya Pak ya, untuk kita membicarakan ini dengan BKN, dan alhamdulillah hari ini sudah bisa kita luncurkan bersama-sama. Tentu dengan pelaporan yang baru ini, kami tidak bermaksud untuk melonggarkan atau mengurangi tugas dan kewajiban para guru. Sistemnya yang kami rubah, komponennya yang coba kami susun kembali, karena pada dasarnya tugas guru itu sudah melekat di dalam undang-undang guru dan dosen. Tetapi memang ada beberapa hal yang selama ini berkembang di dalam pelaksanaan, kadang-kadang memang perlu penyempurnaan. Dalam rilis kami yang baru ini, ada beberapa hal yang berubah dari komponen pelaporan. Tidak hanya sistem pelaporannya yang berubah, komponen yang dilaporkan juga ada perubahan-perubahan. Dalam sistem yang lama, guru hanya melaporkan pemenuhan jam mengajar, yaitu 24 jam, sekurang-kurangnya 24 jam dalam satu minggu. Sehingga banyak guru yang sering saya bercanda, guru yang dari lonceng ke lonceng, karena tidak bisa memenuhi 24 jam mengajar di satu sekolah, karena memang jumlah kelas yang terbatas dan jam mengajar yang juga terbatas. Sehingga karena harus mengejar dari lonceng ke lonceng itu, tugas guru yang sangat penting yaitu membimbing peserta didik, membimbing para murid itu seringkali tidak dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Saya sering menyebut sebagian guru itu adalah guru yang hit and run, datang untuk mengajar, setelah itu kabur entah kemana kita tidak tahu. Nah, dengan pola kinerja yang baru ini, maka guru tentu harus menunaikan tugas utamanya yaitu mengajar. Tetapi tidak harus 24 jam mengajarnya itu. Mengajar sesuai dengan jadwal dan mata pelajaran yang ada di sekolah itu. Kemudian pemenuhan yang lainnya untuk 24 jam itu bisa berasal dari membimbing peserta didik. Ini ada di dalam Undang-Undang Guru Dosen yang tadi Bu Dirjen menyampaikan 5M itu salah satunya adalah membimbing. Sehingga sekarang ada kesan karena sibuk kesana kemari, tugas guru sebagai pembimbing itu belum terlaksana secara maksimal. Dalam pelaporan yang baru ini, guru sebagai pembimbing nanti bisa dihitung dengan jam tatap muka. Kemudian yang kedua, guru juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas profesionalnya. Saya belum ketemu bahasa Indonesianya, yang populer kita kenal dengan continuing professional development. Sehingga proses-proses di mana guru meningkatkan kompetensi ini juga kita hitung dengan jam tatap muka. Yang itu ada ketentuan dalam 1 tahun dia harus memenuhi berapa jam untuk dia meningkatkan kualitas diri. Sehingga pelatihan-pelatihan untuk para guru nanti akan kita selenggarakan, dan itu merupakan bagian dari 24 jam tatap muka itu. Karena sekarang banyak pelatihan yang abal-abal dan asal-asal, dan banyak seminar-seminar yang kaleng-kaleng, yang kadang-kadang tidak menjadi bagian dari peningkatan kompetensi dan kualitas guru. Sehingga dengan pelaporan yang baru ini, guru tentu kita tuntut untuk meningkatkan kualitas diri, mengikuti pelatihan-pelatihan profesional, dan itu kita hitung sebagai jam tatap muka. Kemudian yang baru lagi adalah keaktifan guru di masyarakat. Karena banyak juga guru yang dia selesai mengajar sudah, dia tidak aktif di masyarakat. Karena itu maka keaktifan guru di masyarakat, ikut organisasi-organisasi profesi, itu juga nanti ada hitungan-hitungannya
yang dengan itu maka guru akan menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat, bahkan dalam banyak hal guru bisa menjadi pelopor berbagai kegiatan yang ada di masyarakat. Kemudian yang baru lagi adalah keaktifan guru dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Misalnya ikut kepanitiaan, upacara dan sebagainya, itu juga akan kita hitung sehingga 24 jam itu tidak hanya guru mengajar, tapi juga kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan kompetensi dan profesi guru, sehingga dengan demikian maka guru betul-betul menjadi guru menjadi betul-betul bagian dari masyarakat, dan guru mendampingi murid-muridnya dalam berbagai macam kegiatan peningkatan bakat minat, konseling dan kegiatan-kegiatan profesional yang lainnya. Kemudian yang berbeda dari sistem ini adalah, pertama, kalau dulu pelaporan itu dibuat 1 tahun 2 kali, maka sekarang cukup 1 kali dalam 1 tahun. Yang kedua, pelaporannya tidak perlu diupload oleh masing-masing guru, tidak perlu diunggah oleh masing-masing guru, cukup nanti dibuat, diverifikasi kepala sekolah, yang mengunggah adalah kepala sekolah. Memang ketika saya sampaikan ini, beberapa kepala sekolah ada yang bertepuk tangan. Maknanya 2, pertama mungkin kepala sekolahnya gembira, yang kedua tugasnya menjadi bertambah. Tetapi kita juga tahu bahwa kepala sekolah juga tidak perlu mengajar 24 jam juga, karena posisinya sebagai kepala sekolah juga dihitung sebagai bagian dari pemenuhan 24 jam tugas guru itu. Karena itu maka Bapak Ibu sekalian, dengan sistem ini tidak berarti kemudian kita menurunkan kinerja guru, tidak berarti kita melonggarkan bagaimana guru bisa kemudian bebas untuk tidak menunaikan tugasnya. Justru kita ingin dengan aturan ini guru lebih aktif terlibat sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pembimbing, dan juga sebagai bagian dari mitra penting untuk memperkuat pendidikan karakter melalui bimbingan-bimbingan kepada para peserta didik, aktif dalam kegiatan di masyarakat, dan terlibat dalam berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Mudah-mudahan dengan pembaruan pengelolaan kinerja, guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dapat memberikan laporan yang lebih mudah, bermakna, dan bermutu untuk kita semua. Terima kasih. Mudah-mudahan terobosan ini dapat menjadi bagian dari upaya kami untuk menjadikan para guru lebih fokus melaksanakan tugasnya dan tidak belibet dengan berbagai macam tugas-tugas administrasi yang lainnya. Birokrasi tetap ada, tapi tidak boleh menjadi birokratis. Administrasi tetap perlu, tapi tidak boleh terlalu administratif. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu Bapak Ibu. Saya akan memberikan panduan substansi dan teknis pengelolaan kinerja guru versi dokumen Januari tahun 2025 yang sudah dirilis diluncurkan pada hari Senin 9 Desember tahun 2024 pukul 1 siang tadi ya. Sesuai penjelasan beliau Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Mukti bahwa pengelolaan kinerja guru lebih sederhana di tahun 2025 tanpa upload dokumen. Untuk kebenarannya marilah kita simak penjelasan saya kali ini. 3 ciri pengelolaan kinerja untuk mewujudkan transformasi pembelajaran. 1, cirinya adalah mudah. Pegawai tidak tersita waktunya untuk urusan administrasi. Yang kedua, tidak ada proses unggah dokumen oleh pegawai atau atasan. Kemudian, ciri yang kedua bermakna. Pegawai diukur kinerjanya dengan indikator yang relevan. Kemudian atasan dan pemda dapat menyusun prioritas indikator sesuai kondisi sekolah dan daerah. Kemudian ciri yang ketiga, Bapak Ibu, bermutu untuk semua. Perubahan yang terjadi tidak hanya di atas kertas, namun melalui proses yang berbasis praktik dan berdampak di kelas atau di sekolah.
Tahapan pengelolaan kinerja guru. 1. Pemutakhiran data guru. Jadi di langkah awal yaitu memastikan data pegawai sudah dimutakhirkan agar tidak terjadi disparitas Bapak Ibu, seperti yang kita lakukan di pengelolaan kinerja tahun 2025 di tahun 2024 kemarin. Yang kedua, dilakukan perencanaan Bapak Ibu. Jadi menyusun sasaran kinerja pegawai SKP. Guru memilih satu sub indikator kinerja dari indikator rapot pendidikan. Kemudian indikator dimensi dengan 8 sub indikator praktik pembelajaran. Jadi guru memilih fokus untuk 7 aspek perilaku berakhlak yang akan ditingkatkan. Kemudian guru memilih satu indikator kompetensi untuk dikembangkan. Kemudian langkah yang ketiga, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan. Jadi di sini guru melakukan pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan peningkatan kinerja berkelanjutan. Dimulai dari A. Diskusi persiapan, kemudian dilanjutkan observasi kinerja, kemudian C. Diskusi tindak lanjut, dan D. Upaya tindak lanjut, dan terakhir E. Refleksi tindak lanjut. Pengelolaan praktek kinerja dilakukan sebanyak 1 kali dalam setahun. Kalau tahun 2024 kemarin 2 kali ya, jadi 2 semester. Selanjutnya dilakukan penilaian, jadi mendapatkan penilaian. Guru mendapatkan predikat kinerja pegawai dan umpan balik untuk persiapan pengelolaan kinerja periode selanjutnya Bapak Ibu. Nah, kalau di tahun 2024 itu kita melakukan pengelolaan kinerja guru itu sebanyak 2 kali. Kalau di tahun 2025 ini yang terbaru adalah 1 kali di akhir tahun saja, ya, di bulan Desember, dibagi menjadi 4 triwulan. Ya, ini dibagi-bagi per bulan ya. Triwulan 1, maka guru di bulan Januari melaksanakan tugas pokok, berdiskusi dengan kepala sekolah, menyusun SKP untuk 1 tahun ya. Kemudian di bulan Februari melaksanakan tugas pokok, berdiskusi dengan kepala sekolah untuk persiapan observasi praktek kinerja. Kemudian sampai bulan Maret menerima umpan balik hasil observasi dari kepala sekolah, mulai melakukan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai kompetensi yang dipilih. Selanjutnya, apa yang dilakukan kepala sekolah yaitu mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, menyetujui dan menyepakati SKP guru ya. Kalau di tahun 2024 kemarin kan ketika sudah melakukan perencanaan, maka kepala sekolah untuk menyetujui ya. Kemudian selanjutnya mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, mengobservasi praktek kinerja guru di kelas ya. Selanjutnya mengirimkan umpan balik hasil observasi ke guru, menyetujui rencana tindak lanjut guru, dan memantau dan membina perilaku kerja guru. Ini untuk triwulan yang pertama. Selanjutnya untuk triwulan kedua, April, Mei, dan Juni, maka guru melaksanakan tugas pokok ya, kemudian melaksanakan upaya tindak lanjut, peningkatan kinerja yang telah disepakati, melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang dipilih. Selanjutnya kepala sekolah mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, memantau dan membina upaya tindak lanjut peningkatan kerja guru, dan memantau membina perilaku kerja guru. Ini antara bulan April, Mei, dan Juni. Kemudian triwulan ketiga, bulan Juli, Agustus, dan September, maka guru melaksanakan tugas pokok ya. Tugas pokok ya melakukan perencanaan mengajar, melaksanakan dan penilaian asesmen ya, dan tugas pokok untuk melakukan bimbingan kepada murid, melaksanakan upaya tindak lanjut peningkatan kinerja yang telah disepakati, melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang dipilih,
mulai melakukan refleksi atas upaya peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Selanjutnya, tugas kepala sekolah adalah mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, memantau dan membina upaya tindak lanjut peningkatan kinerja guru, dan memantau dan membina perilaku kerja guru. Ini untuk triwulan yang ketiga. Selanjutnya untuk yang triwulan keempat dilakukan pada bulan Oktober, November, dan Desember. Guru melaksanakan tugas pokok yang saya sampaikan tadi, menyelesaikan refleksi atas upaya peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi, kemudian melaksanakan tugas pokok, mendapatkan predikat kinerja tahunan. Kepala sekolah mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, kemudian memberikan umpan balik kepada hasil refleksi peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi guru, mengkonfirmasi ketersediaan dokumen akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok guru, dan selanjutnya di bulan Desember ini mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, mengirimkan data penilaian guru ke kepala dinas, dan menerapkan predikat kinerja tahunan guru. Ya. Kemudian dikirimkan ke kepala dinas pendidikan, selanjutnya akan diterapkan predikat kinerja organisasi satuan pendidikan. Jadi PKG ya, penilaian kinerja guru. Ini hampir sama di tahun 2024 kemarin, hanya waktunya lebih sederhana, lebih singkat, dan dilakukan hanya sekali, kalau kemarin 2 kali dalam setahun. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita simak untuk pengelolaan kinerja guru yang ada di PMM. Nah, ini sebagai contoh saja Bapak Ibu ya, fitur-fitur yang ada di PMM ya hampir sama, hanya seperti yang saya jelaskan tadi, yang biasanya dilakukan 2 kali setahun, kita hanya dilakukan 1 kali dalam setahun. Diawali dari perencanaan guru dulu ya, untuk melakukan perencanaan kinerja Bapak Ibu guru. Seperti yang terlihat ini adalah fiturnya sebagai pegawai, kemudian kita lakukan perencanaan ya, kita klik mulai. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya, kita cek dari identitas kita ya, identitas kita. Kalau belum sesuai maka kita klik edit ya, kalau sudah sesuai maka kita lakukan data sudah sesuai. Selanjutnya lanjut ya, kalau misalkan masih ragu maka dicek ulang. Selanjutnya kalau sudah yakin maka ya lanjut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya, perencanaan dilakukan pelaksanaan tugas pokok 5M. 5M itu apa? Guru melakukan perencanaan pembelajaran, bimbingan, mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang kedua, guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang ketiga, guru menilai hasil pembelajaran atau bimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang keempat, guru membimbing dan melatih peserta didik dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua ya. Jadi 5M ini ya, melakukan perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, penilaian, kemudian pembimbingan ya. Nah, ini poin yang kelima adalah tugas tambahan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di sini sebagai wali kelas ya, maka kita pilih tugas melaksanakan tambahan sebagai wali kelas. Kalau tidak ya kita hapus ya. Selanjutnya tugas tambahan yang lain bisa kita pilih Bapak Ibu. Nah, ini misalkan kita klik ya, bisa melaksanakan sebagai wakil kepala, wali kelas, kepala perpus, dan selanjutnya sampai bawah guru piket, pembina organisasi, dan seterusnya kita klik seperti yang kita lakukan pada pengelolaan kinerja di PMM tahun 2024 ya. Ini
Selanjutnya, kalau sudah, kita lanjut ke kita klik ini ya. Kalau masih ragu-ragu, kita simpan draft. Kalau sudah cukup, maka ini dilakukan perencanaan Bapak Ibu ya, ke praktek kinerja. Ke praktek kinerja, kita pilih salah satu indikator Bapak Ibu ya. Ya, misalkan penerapan disiplin positif ya. Ini bisa kita munculkan yang lain Bapak Ibu. Ya, kita pilih salah satu. Misalkan penerapan disiplin positif. Nah, kalau sudah kita pilih salah satu ya, maka kita klik di ke pengembangan kompetensi Bapak Ibu ya, ke pengembangan kompetensi. Nah, misalkan ini kita pilih keteraturan suasana kelas, maka kita lari ke pengembangan kompetensi. Nah, untuk pengembangan kompetensi kita pilih salah satu ya. Di sini kita pilih indikatornya. Untuk keteraturan kelas itu apa saja? Guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator lingkungan pembelajaran yang aman nyaman bagi peserta didik ya. Misalkan kita pilih ini ya. Ya, kita klik ya. Lanjut ke pengembangan kompetensi. Hanya memilih satu saja Bapak Ibu. Selanjutnya untuk pelayanan kita pilih ini ya. Ini sudah. Nah, lanjut ke rangkuman. Nah, ini rangkuman Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ya selesai, maka lanjut ajukan Bapak Ibu. Ini masih dalam perencanaan guru. Ya, ini ajukan ke kepala sekolah. Ya, sudah selesai Bapak Ibu ya. Maka ini dalam proses pengajuan kepada kepala sekolah. Nah, ini menunggu persetujuan atasan. Nah, selanjutnya apa? Ini ada tugasnya adalah kepala sekolah memberikan persetujuan ya, melalui perencanaan ya, persetujuan oleh kepala sekolah. Nah, ini sebagai kepala sekolah, contohnya Pak Indrawan Suprapto. Nah, kita lakukan pemeriksaan dari Bapak Ibu guru yang mengajukan tadi ya. Ini adalah Dwi Rustina ya, yang tadi mengajukan tadi ya. Kemudian ke perilaku kerjanya, kembangan kompetensi ya, ke hasil kerja tambahan apakah sudah sesuai ya. Kemudian baru termasuk untuk mengecek apakah Bapak Ibu guru tadi wali kelas atau tugas tambahan yang lain, kalau belum sesuai maka jangan diberikan persetujuan dulu ya. Itu ke persetujuan selanjutnya kalau sudah oke ya. Nah, ini rangkumannya ya. Selanjutnya adalah lanjut ajukan ya. Jadi kepala sekolah menyetujui perencanaan kerja dari Dwi Rustina tadi.
Nah, ini dari Bapak Ibu guru ya. Ini ya yang sudah disetujui tadi muncul ya dari Bapak Ibu guru yang lain. Ini yang lain belum mengajukan, yang lain juga perlu disetujui. Nah, ini adalah perencanaan, masih dalam tahap perencanaan. Bapak Ibu guru melakukan perencanaan dan kepala sekolah memberikan persetujuan. Untuk selanjutnya lanjut ke pelaksanaan. Ini. Nah, fiturnya hampir sama ya. Coba kita buka satu persatu ya. Ini dimulai dari cek praktik kinerja. Nah, ini ya. Praktek kinerja ya. Pemantauan kinerja. Isi dokumen. Nah, fiturnya hampir sama Bapak Ibu. Kita pilih ya, misalkan satu ya, kemudian upaya mempelajari ya, mempelajari buku atau PMM, kemudian pelaksanaan observasinya kapan, jenjangnya SD, SMP mau dan seterusnya hampir sama ya. Kemudian LPP modul ajar kumpulkan. Nah, ini kumpulkan hampir sama ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pemantauan ya, kinerja pelaksanaan observasi oleh atasan. Nah, ini jadi tugasnya kepala sekolah Bapak Ibu ya. Setelah dilakukan observasi ya, maka tugas selanjutnya adalah pemantauan observasi oleh guru dan selanjutnya dilakukan hasil pembinaan dari guru saat observasi tadi ya. Kita buka dokumennya. Nah, ini ya, misalkan hampir sama ya fiturnya. Misalnya guru menemukan positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif, dilakukan dan efektif. Guru melakukan strategi pengelompokan untuk memastikan keterlibatan peserta didik belum dilakukan. Guru belum melakukan strategi ya. Kemudian lanjut ya. Ini selanjutnya guru ya, guru melakukan ya refleksi tindak lanjut ya. Jadi refleksi apa ya, ini diisi di sini ya. Refleksi apa yang dilakukan setelah praktek atau observasi praktik kinerja ya di kelas tadi ya. Refleksinya apa diisi di sini masih sama. Kemudian tujuan tindak lanjutnya, upaya apa yang dilakukan, kapan akan dilakukan dan seterusnya masih sama ya. Nah, kemudian kumpulkan Bapak Ibu. Jadi langkah-langkahnya hampir sama. Nah, selanjutnya setelah dilakukan refleksi tindak lanjut oleh guru, maka dilakukan pembinaan ya, pembinaan oleh kepala sekolah ya, diisi dokumennya. Nah, kalau di tahun 2024 itu ada 2 pilihan belajar, yang satu di PMM dan satu pilihan belajar refleksi itu sendiri ya, diisi di sini ya. Apa kemajuannya, hambatannya apa upaya untuk mengatasi tantangan dan upaya tindak lanjut. Diisi semua di sini ya. Diisi semua sudah, maka selanjutnya setelah dilakukan pilihan belajar oleh guru dan tindak lanjutnya, kumpulkan Bapak Ibu ya, kumpulkan. Ini yang dilakukan masih oleh guru ya. Selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah penilaian oleh atasan kepala sekolah. Nah, ini lakukan penilaian Bapak Ibu ya. Kembali dulu ya. Nah, berarti
kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja Bapak Ibu. Ya, kita lakukan penilaian. Nah, dimulai dari lakukan penilaian kinerja. Nah, ini masih sama ya. Masih sama prosesnya seperti pengelolaan kinerja tahun 2024. Ini tugas kepala sekolah untuk melakukan observasi penilaian kinerja dan perilaku kinerja. Nah, di sini ya. Dari Bapak Ibu guru, siapa yang sudah dilakukan observasi penilaian tindak lanjut dan yang dilakukan pada tahapan-tahapan tadi ya, dimulai dari yang sudah melakukan ratingnya berapa guru, tindak lanjutnya, kemudian penilaian refleksi tindak lanjut. Nah, ini sudah terlihat. Setelah dilakukan praktek kinerja, juga dilakukan perilaku kinerja Bapak Ibu. Nah, perilaku kinerja. Iya, kita cek di sini ya, perilaku kinerja. Nah, maka akan muncul di sini ya ratingnya, praktek kinerja bagaimana ya, baik, sangat baik, dan seterusnya. Nah, selanjutnya diperiksa ya. Ini tak muncul Bapak Ibu. Periksa untuk pengembangan kompetensi dan tugas tambahan ya. Ini jadi perbedaannya, kalau tahun 2024 itu ada kita berburu sertifikat ya. Kalau tahun 2025 ini sudah tidak perlu upload sertifikat ya, apalagi sertifikat diklat, seminar, lokakarya, dan pelatihan mandiri sudah tidak ada ya, lebih mudah. Nah, jadi ini kembali ke awal tadi ya, sepakati perencanaan kinerja dari atasan. Saya kira itu dulu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi semangat Bapak Ibu, kita masih menggunakan PMM dalam pengelolaan kinerja guru ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.